Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang membuat laporan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Probolinggo sebagai suatu contoh. Dan ini menggunakan survei yang kemarin telah kalian isi ya. Jadi ini hanyalah eksperimental atau eksperimen saja. Jadi kita akan membuat laporan survei kepuasan masyarakat, cuma kita akan membuatnya berbasis tulisan skripsi ya, jadi uh, ilmiah lah. Kita ingin sedapat mungkin itu ilmiah. Nah, uh, ini adalah daftar isinya. Daftar isinya itu saya menggunakan daftar isi secara otomatis, yakni gabungan antara fungsi styles. Styles itu ada di home. Ini fungsi stylesnya saya menggunakan style 1 sampai 4. Terus kalau styles dari tulisan sudah saya tata, saya tinggal memasukkan daftar isinya secara otomatis di menu Preferences, Table of Contents, klik daftar isi sesuai dengan selera. Tapi kalau ingin daftar isi yang tidak dinamis atau saklek lah ya, kita pakai custom. Ya, custom. Customnya apa? Saya beritahu aja ya caranya melakukan custom. Ini buat mahasiswa saya. Custom table of content kita pakai ini show from template so levels. Kita pakai modify. Nah, modify kita pakai ini enggak sih? Ini enggak sih. Oh, oke. Pakai option, lupa saya. Headingnya ini 1 2 3, bener? Biasanya saya pakai title ya. Title biasanya saya pakai 1, yang lainnya 2 3 4. Ya udahlah, itu aja. Oke. Oke. Dan do you want to replace the selected table of contents? Yes. Hasilnya seperti ini. Jadi lebih tidak dinamis ya, atau kesukaan kita kan tidak dinamis. Nah, oke, kita biarkan aja begini karena daftar isinya nanti akan menyesuaikan dengan kontennya. Nah, ini adalah bab satunya. Dalam skripsi itu, tolong diingat, ini kan laporan survei kepuasan masyarakatnya mau dibuat sesuai dengan pedoman skripsi di kampus ya. Jadi terus maaf ini fontnya saya pakai Bookman Antiqua, nggak pakai Times New Roman karena lagi bosen gitu ya. Lagi bosen main-main aja dengan berbagai font yang cantik, yang penting nggak bikin mumet. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, ini kan tampilannya jelek bab 1 gabung dengan daftar daftar isi. Kita ingin ini ada di halaman berikutnya, maka untuk itu kita klik page, ya, insert page break lah namanya. Nah, hasilnya seperti ini. Terus dalam skripsi itu, ini nih, masih spasi 1,5. Dalam skripsi itu spasinya 2 ya. Jadi kita buat 2. Nah, seperti ini, oke. Dan ini idealnya adalah bold. Jadi kita buat bold dulu. Nah, saya kan seperti yang saya beritahu ke kalian, saya tuh main style ya. Jadi kita ganti di style home, style. Ya ini pakai heading 1 kayaknya. Ih, mana nih? Kok nggak ada headingnya? Heading satunya mana? Astagfirullah. Tunggu sebentar ya. Nah, dalam pendahuluan ini saya kasih tahu triknya. Kita kan membuat survei kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB PAN RB nomor 14 2014. Jadi kita bisa menggunakan konten yang kita rasa cukup penting dan dapat menjelaskan kenapa survei kepuasan masyarakat ini perlu dilakukan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan untuk membuat isi pendahuluan seperti ini adalah menggunakan ide atau gagasan dari
lampiran pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 itu. Ini adalah hasilnya. Cuman ada sedikit perbedaan yang saya lakukan di sini. Jadi saya menggunakan kontennya, bukan menggunakan seluruh kata yang ada dalam lampiran. Jadi saya hanya menggunakan ide atau gagasan utamanya saja untuk saya ceritakan kembali dan menyusun ulang ide gagasan tersebut saya tuangkan menggunakan kata-kata saya sendiri. Itu yang disebut dengan proses parafrase. Ya, yang tidak ditandai kuning ini adalah parafrase yang saya lakukan, sedangkan yang kuning ini adalah ide gagasan yang masih utuh saya ambil dari lampiran peraturan menteri itu tadi ya. Itu ada caranya triknya. Kemudian idealnya dalam skripsi loh ya, ini kan laporan survei kepuasan masyarakat. Dalam skripsi itu ada penelitian terdahulu tentang survei kepuasan masyarakat dan mengapa survei kepuasan masyarakat itu perlu dilakukan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Ini kelihatan ya, masih spasinya itu masih 1,5, kita ganti 2. Save, dan dia belum bold. Seharusnya warnanya hitam ya. Karena saya lagi bosan aja, inilah supaya terlihat bedanya, maka saya buat warnanya masih biru. Ini masih 1,5, kita ubah dulu. Terus ini harus lurus dengan ini ya. Ya sekalian aja lah kalian belajar kayak gini, karena saya tahu tidak semuanya itu mengetahui tata cara penulisan ilmiah, dan saya ingin kalian mengetahui ini untuk kemudian diterapkan dalam penulisan skripsi nanti atau menulis artikel yang lebih ilmiah. Oke. Jadi di sini rumusan masalahnya adalah ya masalah gitu. Berdasarkan temuan masalah ya, ini apa masalahnya? Seringkali belum sesuai dengan harapan. Ini saya dapatkan dari latar belakang atau pendahuluan ya. Ini mestinya latar belakang nih, pendahuluan. Ini mestinya latar belakang nih, maaf ya, bentar saya ganti dulu. Oke, lanjut. Ya, saya dapatkan dari latar belakang. Rumusannya adalah ini, belum sesuai dengan harapan dan belum mencerminkan telah merespon keluhan masyarakat. Ini masalah, sehingga pertanyaannya adalah kurang lebih masih terkait dengan ini. Apa pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pelayanan publik bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa mencerminkan telah merespon keluhan masyarakat. Itu adalah pertanyaan penelitiannya, ya, yang dijawab melalui suatu penelitian. Tapi ini kan laporan ya. Ya laporan. Tapi saya buat formatnya skripsi. Kenapa gitu? Aduh, biasalah Bu Reni ini agak-agak seenaknya gitu. Maaf ya. Nah, ini adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ini dirumuskan dari rumusan masalah. Adalah tujuan yang ingin dicapai dengan merumuskan masalah seperti di atas. Tujuan umum adalah tujuan kalian merumuskan pertanyaan penelitian. Itu ya tujuannya. Manfaat teoritis, manfaat praktis ini bisa diambil dari peraturan perundang-undangan. Jadi cukup banyak, saya tulis cukup banyak. Kenapa? Supaya misalnya kalau kalian skripsi ini tinggal sama dosennya tinggal dicoret-coret aja gitu, mana yang sesuai, mana yang enggak. Kan kita ngikut tuh dosen pembimbing, ya enggak? Nah, ini masih spasi 1,5, kita ganti 2. Cara gantinya sebenarnya tinggal kontrol A ya. Cuma itu bisa kalian lakukan sendirilah ya. Dan ini dibuat rata kanan kiri ya, atau diklik Ctrl J. Nah, untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis ini ada perbedaannya. Kebetulan tadi itu saya dengan kelas yang pagi itu merumuskan hanya ada 2 manfaat teoritis. Kemudian kita terus membaca pedomannya, kita menemukan ternyata ada beberapa kalimat dalam lampiran yang dituliskan manfaat survei kepuasan masyarakat yang menurut kita cocok untuk
diletakkan pada manfaat teoritis. Apa aja itu? Yaitu ini adalah asli dari pedoman dari peraturan menterinya. Ini semuanya adalah asli dari peraturan menterinya. Saya tandai hijau aja ya biar bisa. Nih, ini saya salin persis. Belum saya modifikasi karena masih punya keterbatasan waktu tadi itu ketika melakukan presentasi dengan kelas yang pagi. Manfaat praktisnya ini tadi kita merumuskan 4, kemudian ketika kita mempelajari permennya ada tambahan lagi itu sekitar 4 juga. Cukup komprehensif sih dan saya cukup senang bisa menyusun seperti ini. Ya, begitu. Itu adalah akhir dari bab 1. Oke, ini standar ini. Ini harus kontrol J. Ini ya kontrol J. Rata kanan, rata kiri. Biar lebih indah saja. Ini juga rata kanan, rata kiri. Ya, itu adalah sekilas tentang isi laporan survei kepuasan masyarakat bab 1. Kita save dulu biar nggak hilang. Ini tergantung nanti kalian menggunakan SPSS, Minitab, atau Smart PLS, atau format yang sudah jadi seluruh grafik-grafiknya menggunakan Excel yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu. Tinggal dipilih aja, dicoret aja yang metode yang atau perangkat lunak yang sedang tidak digunakan. Sekarang bab 2. Nah, ini bab 2-nya. Bab 2 itu berbicara tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori, kerangka berpikir, penelitian terdahulu. Itu adalah isi dari bab 2. Tapi kita akan fokus pada landasan teorinya aja. Landasan teori ini cakupannya banyak, definisinya juga banyak, dan salah satunya adalah berisi tentang konsep yang saling berkaitan. Jadi di sini kita kan punya konsep utamanya yang menjadi unit analisis adalah survei kepuasan masyarakat. Nah, dalam survei kepuasan masyarakat itu bagian dari konsep apa yang lebih besar. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Kalau kalian sudah cukup terlatih menggunakan terlatih menulis secara ilmiah, maka kalian dapat dengan mudah menemukan konsep dari apa yang ingin kalian bahas. Nah, karena survei kepuasan masyarakat ini saya langsung saja ya adalah bagian dari manajemen pelayanan publik, maka layanan publik ini seharusnya menjadi konsep yang perlu dikenalkan, untuk itu ditulis di bab 2. Makanya saya tulis layanan publik. Cuma saya nggak bahas layanan publik itu apa. Saya langsung menyebutkan layanan publik yang telah dinilai menggunakan survei yang sebelumnya, yaitu administrasi kependudukan yang di dalamnya ada KTP, layanan sertifikat, KIA, dan layanan kependudukan lainnya. Dan karena kita di survei juga menanyakan tentang layanan poli umum dan layanan poli spesialis, maka keduanya ini adalah bagian lebih besar, bagian dari konsep administrasi kesehatan yang lebih besar. Terus kita juga ngomong soal administrasi pendidikan dan administrasi bidang pariwisata. Jadi ketika ditanya kayak, kok hanya administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata saja yang diletakkan dalam bab 2? Jawabannya adalah karena itu yang kita tanyakan di survei. Itu yang ingin kita cari tahu. Sehingga selain dari itu memang bagian dari layanan publik, tetapi nggak kita bahas semuanya di bab 2 karena tidak menjadi unit analisis dan unit eksplanasi dalam misalnya judul penelitian survei kepuasan masyarakat. Begitu. Itu adalah salah satu jawabannya. Nah, namanya layanan publik selalu tidak akan lepas dari penyelenggara sektor publik atau penyelenggara layanan publik. Nah, ini ada dua, saya menggunakan konsep organisasi sektor publik karena dalam mata kuliah di kampus kita kan ada tuh inovasi sektor publik yang mana pelakunya disebut organisasi sektor publik. Sehingga saya pakai organisasi sektor publik. Boleh nggak pakai penyelenggara layanan publik? Boleh, tapi harus punya alasan kuat kenapa menggunakan kata penyelenggara layanan publik. Oh bu, karena ada mata kuliah ini gitu. Oh ya boleh. Dan dalam organisasi sektor publik ini ada paradigma layanan publik.
Bagaimana organisasi sektor publik dalam paradigma layanan publik menurut Old Public Administration, menurut New Public Administration, menurut New Public Management, dan New Public Service. Ini dibahas. Dan ini adalah menjadi landasan teoritisnya ya. Kebijakan publik ini menjadi metodologinya dalam melihat kebijakan yang diterapkan dalam layanan publik itu tadi gitu. Metodologi ada banyak sih, nggak melulu kebijakan publik ya. Cuma yang paling akrab dengan administrasi negara adalah kebijakan publik, salah satunya yang paling dominan. Tapi sebenarnya ada metodologi lainnya. Misalnya kebijakan sosial itu ada metodologinya. Terserah kalau misalnya kalian lebih suka menggunakan kebijakan sosial, nggak apa-apa, asalkan alasan memilih metodologi kebijakan tersebut itu cukup kuat dan secara ilmiah bisa dipertahankan. Oke, itu bab 2. Terus kita perlu bahas kepuasan masyarakat karena ini unit analisisnya. Jadi kita perlu bahas kepuasan masyarakat adalah siapa, kenapa perlu diteliti, seperti itu penting. Oke. Itu adalah isi dari bab 2. Unsur kepuasan masyarakat terdiri atas apa saja dan bagaimana unsur ini akan berkaitan dengan bab 3 itu tertulis dalam ini ya, rangkumannya. Ini ada di permennya. Bahwa unsurnya ada persyaratan, sistem mekanisme dan biaya tarif sampai sarana dan prasarana, dan ini yang ingin kita hitung. Bab 3 mudah sekali ini, berisi metodologi penelitian, jelas ya. Jenis penelitiannya apa? Ini ada di permennya. Coba kalian teliti, ada. Sehingga apa ya? Kita letakkan saja gitu karena kita ingin melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan metodologi yang sudah menjadi pedoman di dalam permen tersebut. Ruang lingkupnya apa ya? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Ini semuanya itu ada di aturan-aturan ini. Jadi konten dari aturan itu semuanya hampir semuanya kita tambahkan yang penting-penting saja. Kayak periode survei, kapan kalian melakukan penelitian ini? Kita melakukan penelitian ini selama 3 bulan gitu kira-kira ya isinya. Dan itu ada justifikasi atau pembenarannya bahwa periode survei harus dapat dilakukan selama 3 bulanan, 6 bulanan, atau 1 tahunan. Oke, itu metode penelitian. Ini kayak teknik surveinya ya. Siapa pelaksana surveinya? Ya kalian, gitu kan. Kalian termasuk yang mana? Pelaksana survei yang bagian dari unit penyelenggara pelayanan publik ataukah unit yang di luar itu yang disebut dengan unit independen? Nah, karena kita adalah unit independen, maka bagian pelaksana survei yang menjadi bagian dari unit penyelenggara pelayanan ini dihapus. Seperti itu ya, tahapan survei. Ini jelas harus ada di bab 3, tahapannya seperti apa. Enak banget kalau sudah melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan undang-undang ini. Tekniknya apa? Nah, tekniknya ini tergantung masing-masing peneliti. Maukah kuesioner wawancara tatap muka? Artinya kalian yang bertanya isinya diletakkan pada kuesioner yang kalian pegang, atau kuesioner melalui yang dikirim lewat surat fisik, kuesioner elektronik, Google Form, atau apa, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, itu artinya kalian mengundang, kemudian ya berdiskusi gitu. Mengundang informan 10 atau 20 orang, kemudian berdiskusi. Atau wawancara tidak terstruktur. Ini harus dipilih salah satu, nggak boleh dipakai semua gitu. Atau campuran, 2 saja gitu. Tapi lebih disukai 1 saja gitu. Kalau ingin teknik pengumpulan data yang lain ya harus pada penelitian yang lain. Nah, ini teknik pengumpulan datanya, populasi dan sampel, gimana cara menentukannya, berapa banyak, lokasinya di mana saja, gitu, unit pelayanannya itu. Ini adalah contohnya, tinggal nanti dihapus yang nggak perlu. Pelaksanaan pengumpulannya di mana, dilakukan oleh siapa, pencacah ini seperti seseorang yang kita mintai tolong untuk kemudian membantu kita
membuat agar survei kita terisi. Ya. Teknik pengolahan data, jelas kita membutuhkan data yang menghasilkan skala Likert ya, dan ini contohnya penghitungannya. Penghitungannya bisa langsung kita nggak ada undang-undangnya itu nggak ada di laptop ini, adanya di laptop saya yang satunya. Ini rumus-rumusnya itu harus masuk dalam bab 3. Ini kurang rapi aja ya, yang rapi itu yang di permennya. Pengolahan data survei itu harus dijelaskan bagaimana proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak apa pengolahannya secara manual. Yang saya tunjukkan kemarin tuh dalam Excel itu disebut pengolahan secara manual ya. Itu isi dari bab 3. Nah, ini adalah isi dari bab 5, bab 4 atau pembahasan. Mudah sekali. Ini yang wajib ada ya, profil Kota Probolinggo. Kalau misalnya penelitian survei kepuasan publik itu dilakukan di Kota Probolinggo. Profil organisasi sektor publik, di mana survei kepuasan itu dilakukan, dan profil layanan publiknya, tingkat kelurahan, kecamatan, dan administrasi kependudukan secara umum. Dan ini yang paling penting, penyajian data. Dalam Excel kita itu kan sudah kita isi sedemikian rupa. Kita ambil dari Google Form, kita masukkan ke Excel, kemudian kita lakukan indeksasi. Indeksasi itu bahasanya itu coding. Dan ini hasilnya. Nah, jadi dalam penyajian data itu harus jelas data apa yang disajikan. Jangan hanya berupa kata-kata gitu. Harus jelas datanya, grafik, berapa persen, respondennya berapa banyak, ya laki-laki atau perempuan berapa banyak, usianya. Ini adalah data-data deskriptifnya. Pendidikan terakhir, pekerjaan. Karena hal-hal inilah yang memang ditanyakan dalam aturan Permen 4RB. Dan analisisnya apa? Ya, analisisnya adalah apa yang bisa kita tarik kesimpulan yang ada hubungannya dengan menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan rumusan masalah yang sudah kita tentukan, itu adalah analisisnya. Nah, ini adalah analisisnya ya, kemarin itu kita lakukan dari 19 responden, maka hasilnya seperti ini. Dan ini unsur pelayanannya ya. Seperti ini. Ada yang kurang baik itu prosedur pelayanan dan waktu pelayanan, yang lainnya baik. Nah, ini yang diceritakan. Wah, kenapa penanganan pengaduan, saran, dan masukan ini sangat baik. Kita cari outlier-nya. Outlier itu kecenderungan yang tidak seragam. Oh, ini persyaratan pelayanan baik. Yang nggak baik adalah prosedur pelayanan. Nah, ini yang harus dijelaskan dalam analisis. Apa yang terjadi? Ya, berisi tentang narasi tentang hasil penelitian. Dan kemudian ditutup dengan saran atau berisi rekomendasi dan kesimpulan. Jangan lupa diberi referensi agar memiliki nilai ilmiah. Ya, itu saja. Nanti jika ada pertanyaan langsung aja di WA group ya, akan kita bahas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.